Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, harus untung. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan bacakan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun juga berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sering kita berjumpa dengan orang-orang yang apatis dengan kehidupan rohani. Ya, mereka selalu beranggapan bahwa yang terpenting kehidupan ini, saya tidak merugikan orang lain, saya tidak berbuat jahat dengan orang lain. Ya, jadi banyak orang-orang tidak peduli dengan kehidupan rohani ini. Bahkan ketika sudah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, mereka pun cukup hanya sekedar datang ke gereja tiap minggu. Setelah itu kehidupan mereka tidak berubah. Ya, mereka masih terikat dengan duniawi. Mereka masih berfokus kepada mamon di dalam kehidupannya. Mereka masih dikendalikan oleh hawa nafsu di dalam kehidupannya.
dan mereka tidak mempunyai belas kasihan atau kepedulian dengan sesama. Jadi kehidupannya sama seperti orang lain. Yang terpenting, saya cukup ke gereja seminggu sekali. Itulah kehidupan rohani kebanyakan orang. Nah, hari ini kita akan belajar dari perumpamaan tentang talenta. Tuhan memberikan menurut kesanggupan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta kepada hamba-hambanya. Ini dipercayakan kepada mereka. Ya. Nah, hal ini berbicara tentang anugerah karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Anugerah, mungkin kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa melayani, kita diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, supaya kehidupan kita menjadi berkat untuk orang lain, berkat untuk pekerjaan misi dan lain sebagainya. Seperti itu Tuhan berikan menurut kesanggupannya. 5 talenta, hamba yang diberikan kepercayaan 5 talenta menghasilkan 5 talenta juga. 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Tetapi kepada yang diberikan 1 talenta, dia berkata, ya, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, hamba yang diberi kepercayaan 1 talenta ini berbicara tentang orang yang sudah mendapatkan anugerah karunia talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, masing-masing menurut kesanggupannya. Dia diberikan 1 talenta, itulah kesanggupannya yang menurut Tuhan itu dia sanggup untuk melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Dia memberikan kata-kata yang jahat kepada Tuhannya tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kenapa dengan orang ini? Orang ini hanya berorientasi kepada keuntungan duniawi, ya. Dia berfokus kepada kehidupan rohani, ya, bukan kehidupan rohani, tetapi kehidupan duniawi. Tidak sama sekali dia menghasilkan keuntungan rohani seperti orang yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta, ya. Dia tidak menghasilkan keuntungan rohani di dalam kehidupannya. Karena apa? Hidupnya hanya berfokus kepada keuntungan duniawi. Apa yang bisa didapatkan dari dunia ini, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, setiap orang, siapapun juga, dia harus mempunyai fokus untuk kehidupan rohani, ya. Sekecil apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, maka setiap orang harus menghasilkan keuntungan rohani di dalam kehidupannya, ya. Jadi tidak hanya melulu keuntungan duniawi, fokusnya kepada duniawi, tapi setiap orang yang Tuhan berikan talenta, setiap orang, ya, hampir semua orang Tuhan berikan talenta, anugerah karunia rohani di dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia mempunyai ketertarikan akan kehidupan kekal yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, karena dia tidak menghasilkan keuntungan rohani, maka tempatnya adalah, Alkitab katakan ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang tidak menghasilkan keuntungan rohani, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, maka tempatnya adalah hukuman kekal, bukan kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang percaya pada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita berubah, ya. Bukan hanya melulu pada keuntungan duniawi, fokus pada duniawi, tetapi juga menghasilkan keuntungan rohani. Tabur, kita akan menuai. Itu yang firman Tuhan katakan, ya.
Tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Sekalipun talenta kita kelihatan tidak berguna, sekalipun talenta kita kecil, hanya satu talenta, tetapi kita harus menghasilkan keuntungan rohani. Tuhan memberkati. Shalom.